Shalom bagi kita semuanya, puji dan syukur kehadirat Tuhan bagi kita semuanya, kakak-kakak sekalian yang saya hormati. Pada saat ini, perkenalkan, nama saya Yusak Subarka. Kita akan belajar kembali bagaimana kita membuat satu program dan rencana dalam klub kelas kemajuan. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar, kakak-kakak sekalian. Kita akan menyusun, kita akan membuat strategi, rencana untuk kita melaksanakan semua kurikulum yang ada di kelas kemajuan. Baik, ini adalah buku-buku yang dipergunakan untuk kita membuat satu program dan rencana dalam kelas kita. Ya, ini merupakan sumber ya ataupun batasan-batasan yang rencana ataupun planning kegiatan yang nanti akan kita buat. Ini adalah contoh sertifikat ketika kakak sekalian sudah menyelesaikan semua tuntutan ataupun tugas yang diberikan, ya. Di sini dikatakan komplit berarti sudah menyelesaikan semuanya, ya. Jadi ketika nanti ada tugas, nah, jadi kakak-kakak harus menyelesaikannya, ya. Dan inilah nanti akan didapatkan. Nah, kemudian ini ada juga sertifikat, ya, tentang kehadiran, ya. Jadi di CMT ini tidak hanya sertifikat, tetapi kita mendapatkan sertifikat kehadiran sebagai bukti bahwa kakak sekalian sudah mengikuti kegiatan dengan tepat waktu dan tidak ada sensi ya ataupun hadir setiap kegiatan. Nah, pada materi yang akan saya berikan kepada kakak-kakak sekalian, kita nanti akan ada pendahuluan, kemudian rencana dan program, kemudian diskusi dan penutup. Nah, di diskusi ini nanti kakak-kakak eh, saya akan memberikan tugas ataupun hal yang harus kakak-kakak selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk kakak-kakak sekalian mendapatkan sertifikat. Baik, ini kita melihat ada 3 tokoh ya, tokoh motivasi ya, motivator bagi kita sebagai seorang pemimpin ya. Benjamin mengatakan kepada kita, gagal mempersiapkan berarti Anda bersiap apa? Untuk gagal. Jadi harus ada perencanaan ya, harus ada perencanaan yang matang. Eisenhower mengatakan kepada kita, rencana bukanlah apa-apa, perencanaan adalah apa? Segalanya. Jadi, ketika kita nanti akan membuat satu program ataupun kegiatan, ketika kurikulum itu sudah dibuat secara berkala, ya, pengalenderan, penahunan, maka segala sesuatunya akan dapat apa? Berjalan dengan baik. Nah, kemudian Hill mengatakan kepada kita, rencanakan pekerjaanmu dan rencanamu. Ya, jadi ketika nanti kakak-kakak akan saya kasih tugas untuk membuat satu planning ataupun rencana, nanti akan dibuat. Agar kenapa? Dari sinilah kita nanti akan memprediksikan, akan bisa melihat, akan mengevaluasi kegiatan kita ini bagaimana. Apakah itu saja ataupun mengalami apa? Kemajuan di dalam apa? Kegiatan kita. Baik, sebagai pendahuluan. Ini adalah salah satu referensi bagi kita ya, sebagai bahan untuk kita membuat rencana ataupun planning di dalam klub kita. Baik, kakak-kakak sekalian, kita akan berbicara tentang konsep klub, ya. Jadi dalam konsep klub ini ada 3 titik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan tempat, ya. Tempat ini adalah sebagai salah satu ruangan, ya, di mana tempat ini terdiri dari gereja, sekolah maupun alam, ya. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang gereja maupun sekolah, berarti di situ ada pengajar dan pendidik, ya, ataupun yang menerima materi, ya. Nah, setelah itu kita akan lihat kurikulum, ya. Jadi kurikulum ini apa yang akan kita buat nantinya kepada apa? Kepada setiap apa? Kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi tempat, objek yang akan menerima kita punya materi dengan kurikulum yang apa? Akan kita berikan. Ini adalah konsep ya Kak. Kita harus tanamkan dalam pemikiran kita bahwa konsep itu ada 3 titik, ya, dan kita akan bahas nanti. Nah, tadi saya sudah sebutkan di atas bahwasanya tempat kegiatan yaitu sekolah, gereja ataupun alam.
Ini adalah salah satu tempat di mana kegiatan itu akan dapat berlangsung. Nah, sebagai subjeknya atau pendidikan yang diberikan adalah apa? Peserta, pendidik dengan pengajar, orang tua, dewan sekolah maupun majelis. Nah, yang terakhir adalah kurikulum. Kurikulum ini adalah sebagai standar bagi kita semuanya kakak-kakak untuk apa? Melaksanakan tuntutan kelas dan apa? Pemahaman ya atau pelajaran sekolah. Baik, esensi klub ya, kita sudah lihat tadi bahwa adanya kurikulum, kemudian adanya pengajar dan penerima didikan, kemudian adanya tempat dan apa? Program serta perencanaan. Jadi ini akan berjalan beriringan ya. Dan ini semua akan apa? Kita buat nanti. Baik, kakak-kakak yang saya hormati, kadang kita pernah memimpin ya dalam satu klub ataupun kelas. Kita bingung, apa ya materi yang saya mau berikan? Ya, apakah saya mau itu-itu saja atau memang karena kita sibuk sehingga programnya itu-itu saja. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai satu apa? Target, kurikulum yang benar agar dalam kita memberikan materi kepada pendidik ya, itu dapat diterima. Jadi mereka tidak merasa bosan, kok materinya cuma ini saja. Jadi tidak ada perubahan setiap apa kali pertemuan. Baik, kita akan bicara tentang perencanaan. Kakak-kakak sekalian, kalau kita bilang ataupun mengatakan perencanaan itu sama dengan manajemen waktu, ya. Kalau kita sudah bilang manajemen waktu, berarti kita berbicara tentang apa yang nanti akan terjadi, ya, dan apa nanti yang harus kita buat. Apakah nanti program yang akan kita buat itu berjalan dengan baik atau tidak? Tapi kalau memang berjalan dengan baik, apa nanti rencana berikutnya? Dan ketika kita membuat program, tidak mesti akan apa berjalan dengan mulus. Akan ada hal-hal yang apa akan terjadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita nanti akan bahas. Baik, kakak-kakak sekalian, ini adalah salah satu tugas yang nanti kakak-kakak akan selesaikan dan akan buat. Dan ini sebagai salah satu penilaian dari materi yang saya berikan, ya. Jadi kakak-kakak nanti akan buat satu fase kegiatan klub, ya, terdiri dari bulan, ya, dari Januari sampai Desember. Nah, dalam setiap bulannya atau dalam setiap triwulan kita mau buat apa? Dan nantilah di sini Kak, ketika kita sudah membuat fase ataupun bagan, kita nanti tinggal apa? Menuliskan ya jenis kegiatan ataupun kurikulum yang apa akan kita buat. Nah, ini sebagai contoh kakak-kakak sekalian ya. Ini kita ambil dari contoh PA atau Fatpender halaman 93. Jadi di klub remaja ini membuat satu kalender kegiatan 10 bulan. Nah, itu dimulai dari mana? Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Dan apa saja yang nanti akan dibuat? Ya, setiap di bulan pertama, di bulan kedua, dan bulan ketiga. Ya, dan nanti ini kakak akan buat juga. Ini sebagai salah satu tuntutan. Jadi mohon diperhatikan kakak-kakak. Jadi nanti kakak akan buat di bulan pertama, kedua itu apa yang mau dibuat? Ya, apa yang mau dilaksanakan? Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini Kak. Jadi pada bulan Januari dan Februari kakak akan membuat satu apa? Persiapan untuk perencanaan kegiatan berikutnya untuk masuk ke bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan sampai ke Desember. Ya. Nah, tetapi kita juga harus memanfaatkan waktu, Kak. Karena kenapa? Ketika kita sudah menentukan atau batasan waktu yang kita akan gunakan di bulan pertama, bulan kedua itu apa? Persiapan. Apa saja yang kita buat di sini Kakak-kakak sekalian? Yang pertama adalah pendaftaran, ya. Yang paling penting adalah pendaftaran dan registrasi, ya. Di mana di bulan pertama ini dan kedua ini kita akan mengadakan persiapan-persiapan untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan ketiga ataupun bulan kedua ataupun bulan ketiga. Nah, apa saja yang mesti kita persiapkan, Kak? Yang saya bilang yaitu pendaftaran, registrasi. Kemudian kita akan menentukan kurikulumnya. Apakah kita akan menggunakan kurikulum yang lama atau kurikulum yang baru? Kemudian kita akan mempersiapkan para pengajar. Ya, dalam hal ini Kak, kita perlu komitmen, ya, komitmen di dalam apa? Memberikan materi kepada siapa? Adik-adik kita. Nah, dalam hal ini kakak-kakak juga pun harus mempersiapkan tiga faktor tadi. Ya, karena kenapa? Ketiga faktor itu sangat mendukung sekali ketika kakak akan membuat kurikulum. Ya, karena kenapa? Walaupun kurikulumnya ataupun kegiatannya banyak, tetapi kakak pembinanya ataupun pengajarnya tidak ada, ya tidak berjalan. Ya, oleh karena itu
Januari dan Februari ini adalah pertemuan untuk melangkah ke bulan berikutnya di dalam melaksanakan apa? Kegiatan. Karena sangat penting sekali kakak. Nah, inilah kak fase terpenting dalam kegiatan tahunan. Jadi tugas yang pertama dari kakak-kakak adalah membuat fase kegiatan, ya, membuat fase kegiatan untuk perencanaan kurikulum, ya. Jadi tadi kertas yang di depan tadi ataupun file yang di depan tadi sudah kita lihat. Kalau misalnya nanti kurang jelas kita akan ulang kembali, ya. Jadi kakak-kakak akan membuat satu bagan ataupun satu kegiatan ataupun satu pembagian-pembagian di dalam per bulannya untuk apa? Kurikulum tersebut. Nah, ini kakak-kakak yang perlu diperhatikan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah memastikan semua program terjadwal dengan baik. Maksudnya adalah bahwa ketika sudah dibuat kurikulum, maka kegiatan-kegiatan tersebut sudah terarah, ya, sudah terintegritas. Maksudnya sudah memang benar-benar ini kegiatan akan dijalankan dengan apa? Dengan baik. Kemudian yang kedua, kakak, mempersiapkan program tahunan, ya, di klub tersebut, ya, yang tadi saya bilang dari bulan Januari, Februari apa yang akan kita mau buat. Jadi selama 1 tahun itu atau bahkan fase perencanaan tadi kita semua sudah isi. Setiap bulannya itu ada kegiatan-kegiatan yang apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk hal tersebut kita juga pun akan memiliki anggaran. Ya, biasanya anggaran tersebut akan kita buat pada saat di bulan pertama dan kedua. Nah, itu nanti akan diaturkan atau diberikan kepada apa? Majelis dan akan dirapatkan. Nah, ketika program tersebut disetujui, maka kegiatan tersebut apa? Dapat dijalankan. Kemudian kakak-kakak sekalian, kita jangan lupa juga kita juga pun harus mendapat persetujuan, ya, dari orang tua terutama untuk keikutsertaan anak-anak dalam partisipasi eh, pendanaan, ya. Jadi misalnya kita akan membuat nih iuran, ya, di dalam kegiatan itu. Tujuannya apa? Harus jelas, ya. Misalnya untuk nanti pembelian buku, pembelian alat peraga. Nah, ini sudah masuk ke dalam kurikulum. Ya, jadi itu semua sudah terarah, Kak. Jadi tidak adalah nanti oh nanti nyusul ini nyusul tidak ada. Jadi sudah tersusun kita punya apa? Program. Nah, kemudian Kakak, siapa yang eh, terlibat dalam hal ini? Yaitu apa? Direktur klub, pembina dalam kelas tersebut, ketua jemaat yang membidangi atau mengetuai majelis jemaat dan orang tua. Kelima faktor ini Kak sangat mendukung untuk apa? Kegiatan kita, ya, untuk menyusun kita punya apa? Punya kurikulum. Nah, ini Kakak mau diperhatikan, ini ada beberapa langkah-langkah persiapan yang harus kita buat. Ini nanti tidak masuk ke dalam tanya jawab. Maksud saya tugas, ya. Tugas yang pertama tadi membuat fase kegiatan. Nah, sekarang ini kita agar kakak-kakak tidak bingung, kita akan belajar bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat program tersebut. Yang pertama adalah apa? Membuat konsep. Konsep ini adalah bahwa kakak-kakak akan membuat misalnya program. Program A, kita akan mengadakan kegiatan kunjungan ke panti asuhan. Nah, konsepnya apa, Kak? Tujuannya apa? Ya, akan memberikan bantuan, mewujudkan apa? Kasih kepada sesama manusia. Jadi konsepnya sudah ada. Dan ini program ini tahunan. Kemudian sosialisasikan, Kak. Ya, kemudian kita akan konferensikan, kita akan rapatkan. Kemana? Tadi itu ke majelis, ke orang tua, ke klub, dan apa? Ketua yang membawai. Kemudian ini kita harus presentasikan kepada Pak klub, ya, bagian dari kita. Oh, Kak, kita akan membuat rencana seperti ini, ya. Jadi di sini kegiatannya sudah sangat jelas. Jadi tidak ada kegiatan yang tidak diketahui oleh majelis, orang tua, ketua yang membawai, dan apa? Komite. Nah, kemudian ke fase berikutnya, kita lihat langkah berikutnya, presentasikan dan persetujuan kepada apa? Ketua jemaat. Ini sangat penting, ya, karena kita di bawahnya dari apa? Majelis. Kemudian kita juga pun harus mempresentasikan kepada apa? Majelis. Inilah. Jadi kita tidak ada lagi eh, kegiatan-kegiatan yang tidak diketahui oleh apa? Oleh majelis jemaat. Kemudian baru kita masuk setelah kegiatan itu disetujui, maka kita baru masuk ke registrasi, yaitu pendaftaran dan apa? Sesi foto untuk kegiatan tersebut. Kemudian langkah berikutnya yaitu meeting ataupun rapat. Dengan siapa? Dengan orang tua, kemudian kita dengan kelas dan persiapan untuk apa? Untuk kegiatan kelas tersebut. Nah, jadi ini adalah urutan-urutan yang sudah tepat kakak ya. Jadi ini saya harapkan nanti kakak-kakak hafal, ya, dan mengetahui, ya, inilah cara ataupun langkah-langkah di dalam kita mempersiapkan kegiatan di dalam penyusunan
kurikulum. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat konsep ini tadi kita sudah bagi ya Kak ya, menjadi tiga bagian. Yang pertama membuat sosialisasi, kemudian presentasi di klub, kemudian di majelis dan apa kepada orang tua. Baik, ini tadi kita sudah bahas mengenai presentasi ya. Presentasi ini sangat penting Kakak. Karena kenapa? Kadang-kadang ada kegiatan yang tidak diketahui oleh majelis, tiba-tiba kegiatan itu dilakukan. Kadang-kadang ini adalah menjadi dilema atau problem, tidak disetujui, maka kegiatan tersebut apa? Tidak bisa apa dilakukan. Kemudian mengadakan rapat atau pertemuan. Nah, setelah kita mengadakan pertemuan, Kak, kita mengadakan survei. Ya, berapa persenkah program yang disetujui oleh orang tua ketika kita memaparkan rencana atau program kerja yang akan kita buat? Ya, ternyata setelah kita buat, wah, lebih banyak aktivitas yang disetujui oleh orang tua untuk anak-anaknya. Ya, sehingga inilah penyemangat dari apa? Kakak pembina untuk memberikan materi kepada apa? Pendidik. Ya, kenapa sebenarnya ini dibuat? Karena ini untuk memastikan walaupun program yang kita sudah buat itu matang, tetapi kalau tidak disetujui oleh orang tua, maka program tersebut tidak apa? Tidak akan berjalan. Karena saya tadi sudah ingatkan bahwa orang tua merupakan faktor penting di dalam kegiatan atau kurikulum yang akan kita buat. Kemudian tips ya ataupun satu hal yang baik yang ditujukan kepada direktur klub ada tiga, melibatkan beberapa perwakilan orang tua dalam apa komite klub ya. Jadi kakak-kakak ketika kakak-kakak mengadakan rapat ketika kegiatan akan dilaksanakan maka kita harus melibatkan perwakilan, tidak usah semua ya, tidak usah semua. Misalnya di situ ada 30, kita ambillah misalnya 15, itu sudah mewakili. Nah, kemudian selalu berkonsultasi dengan ketua dan gembala jemaat. Ya, jadi setiap kali kegiatan yang akan kita buat, walaupun itu sudah disetujui, kita hanya mengingatkan. Kita akan mengadakan kegiatan perkemahan pendeta, ya, kepada jemaat. Ya, kami minta apa dukungan dan persetujuan. Ini sangat penting. Karena kurikulum ini apa? Di bawah persetujuan dari apa? Jemaat dan orang tua. Kemudian bersikap terbuka. Nah, maksudnya begini kakak-kakak. Ketika dia membuat kurikulum ataupun kegiatan, kita tidak boleh apa? Sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Setiap kali kegiatan itu ada namanya manajemen resiko. Ya, ketika kegiatan itu kita sudah ungkapkan dari awal, kita sudah akan kasih tahu kepada orang tua, Pak, kita akan mengadakan perkemahan. Nanti perkemahannya di sini ya. Dan kita harus kasih tahu tujuannya untuk apa, siapa nanti yang bertanggung jawab. Karena kita tidak bisa membuat kegiatan secara siluman yang diam-diam saja, tetapi harus terbuka, harus diketahui oleh empat faktor tadi. Yang pertama ada apa? Majelis, kemudian klub, kemudian ketua yang membawahi dan orang tua. Itu tidak terlepas ya. Mereka lah yang akan apa? Menentukan, menyetujui semua program yang akan kita buat. Nah, ini bagan Kak, ya, secara terperinci per bulannya. Kalau tadi itu fasenya itu pengalenderan per tahun. Nah, ini kita buat nanti per bulan. Nah, apakah semua kegiatannya seperti ini? Tergantung dari kemampuan kita punya SDM, ya. Karena memang, tapi ini standar yang ada Kak ya. Eh, kita akan membuat nanti aktivitas, ya, aktivitasnya kakak-kakak mungkin bisa lihat di sini. Ini sebagai contoh kegiatannya. Kemudian kita akan nanti tentukan PIC-nya. Nah, kapan kegiatan tersebut akan dilakukan kita lihat Kak dalam minggu tersebut. Apakah kita akan dibuat pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga atau minggu keempat sesuai dengan pengalenderan. Ya, karena kenapa Kak? Ketika kita membuat satu kegiatan ataupun pengalenderan, kita juga pun harus menyertakan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, termasuk kegiatan dari sekolah. Sekolah maksudnya adalah kegiatan di luar dari kelas kita. Ya karena kenapa? Kegiatan kita ini yang kita buat ini tidak boleh berbenturan dengan kegiatan yang lain. Karena apa? Akan mengganggu kelancaran kegiatan ataupun kurikulum yang sudah kita buat. Nah, ini nanti contoh yang kakak-kakak harus buat, ya, harus buat dalam kegiatan 1 bulan. Jadi tadi ketika kakak-kakak sudah membuat fase, kemudian sekarang kita masuk ke bulannya. Jadi kegiatan ini, jadi saya tidak akan minta itu 3 bulan, tidak 1 bulan saja. Apa-apa saja yang kakak mau buat di dalam kurikulum tersebut. Ya ini sebagai contoh saja. Ya, jadi nanti kakak tinggal masukkan. Oh,
inilah aktivitas kegiatan saya, kemudian timingnya apa, kemudian PIC-nya siapa, pelaksananya, kemudian di minggu keberapa kegiatan tersebut apa akan dilaksanakan. Ya, ini sebagai contoh ya Kak, nanti kakak-kakak tinggal kalau kurang jelas mengulang kembali video ini ya. Ini sebagai contoh. Baik, nah tadi fase kegiatannya ini Kak yang saya buat tadi. Jadi di Januari Februari itu Kakak buat apa? Dia sebagai contoh, nih saya buat saja bocorannya, mengadakan apa? Registrasi, kemudian pembuatan buku panduan, ya, kemudian mengisi formulir, ya, ini salah satunya di kegiatan Januari atau Februari. Ya, nanti kakak buat begitu saja. Kemudian nanti di bulan berikutnya apa yang mau dibuat, ya. Nah, nanti kita akan buat secara apa? Secara sederhana dulu saja. Nanti saya akan lihat kalau memang itu sudah memenuhi persyaratan kurikulum yang sudah ada, maka saya akan katakan cukup. Tapi kalau kurang, nanti kakak mungkin akan perbaiki kembali ya. Nah, setelah kita membuat satu planning ataupun perencanaan, kita pelaksanaan ya kegiatan ya. Setelah kegiatan itu kita laksanakan, kita review kembali Kak. Ah, bagaimana ya kegiatan ini? Responnya bagaimana ya dengan pendidik kita ataupun yang memberikan materi? Kira-kira bisa diterima atau tidak? Nah, itu kita buat ya kegiatan tersebut di review, dicoba dilihat kembali. Oh, beberapa minggu ini kegiatannya kok sebenarnya tidak apa tidak tidak bagus, tidak mendapatkan respon yang baik. Nah, kemudian kita monitoring kan. Ya, disinilah kita nanti akan namanya meeting ataupun rapat, mengumpulkan semua klub, ya, dan Pathfinder itu nanti akan apa? Akan apa mengadakan rapat khusus untuk kegiatan tersebut. Nah, setelah itu kita akan lihat kembali fase waktu, Kak. Ini ada fase waktu terberat dalam kegiatan tahunan. Tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik, Kak. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Kita lihat di sini, Kak. Secara umum kita sudah memiliki melaksanakan minimal 75% dari seluruh tuntutan apa? Kelas absen. Ya. Kemudian kita memastikan bahwa pembina klub ini aktif hadir, Kak. Jangan tidak hadir. Ya, sebagai nanti Kakak ketika sudah menjadi seorang pembina, jangan sampai kakak tidak aktif rajin ataupun tidak hadir, sementara si pendidik ini hadir terus. Nah, ini akan menjadi pertimbangan. Keaktifan. Kemudian mengadakan apa? Evaluasi berdasarkan absen. Oh, kita belum dapatkan loh 75% ini. Jadi bagaimana ya? Kita apa yang kita mau buat? Nah, siapa saja Kak yang terlibat? Kakak tidak akan kerja sendiri, tetapi di sini nanti ada direktur klub, pembina masing-masing serta anggota klub. Karena ini sifatnya internal. Kalau yang tadi orang tua, jemaat itu umum, Kak. Jadi kalau sekarang ini internal. Bagaimana sih dengan kegiatan kita? Kok sepertinya ini kurang-kurang menarik. Nah, disinilah tempatnya, Kak. Ya, tiga klub inilah yang harus dilibatkan direktur, pembina dengan apa? Anggota klub. Jadi di situ akan diadakan rapat. Oh, kegiatannya itu tidak sukses, ya, tidak bisa dijalankan atau kurang. Ah, itu dari mana? Kuncinya adalah dari kita, Kak. Kita sebagai pembina harus apa? Harus aktif, hadir di semua kegiatan kurikulum yang kita sudah buat. Jangan kita nanti ada alasan ini, alasan tidak. Itu sangat mempengaruhi. Dan saya katakan, Kak, faktor yang mempengaruhi adalah apa? Keaktifan dari apa? Kakak-kakak ini. Nanti ketika kakak sudah ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Nah, oke Kak, kita akan lihat dalam hal ini eh, membuat satu perencanaan nih Kak. Oh, kita mau buatlah kegiatan kita ini sepertinya kurang waktunya. Ya, kita mau buatlah seminggu 2 kali di luar dari apa? Hari Sabat. Misalnya di hari Minggu kita mau mengadakan kegiatan tambahan untuk memenuhi kurikulum yang kita sudah buat. Nah, kita lihat di sini. Setelah kita coba membuat, kita membuat supaya kembali kakak-kakak. Kepada siapa? Kepada jemaat. Kemudian kita lihat, oh ternyata kelas vendor di klub atau jemaat kami diadakan maksimal 2 kali sebulan. Malah kadang tidak ada apa sama sekali. Nah, ini menjadi evaluasi, Kak. Kegiatan ini bisa nggak kita lakukan? Kalau memang tidak bisa, apa yang kita mau buat? Inilah supaya yang apa kita buat. Ternyata didapatkan apa? Tidak setuju. Ya, maka kegiatan tersebut apa? Tidak bisa apa? Dilaksanakan. Oke, kemudian kita membuat satu survei lagi. Ya, tadi saya sudah katakan di awal adalah pembina. Ya, kenapa nih pembinanya tidak semangat? Hanya 75% anak yang hadir.
Nah, kita jangan mempersalahkan, oh adik-adik ini tidak mau datang, ini tidak. Justru kita sebagai pembina atau pemberi materi, kita harus bertanya, kenapa ini program ini tidak bisa berjalan? Nah, oleh karena itu tadi tiga poin ataupun tiga hal atau pihak yang terkait kita kumpulkan. Oh Kak, ini kita punya kegiatan kok seperti ini ya, apa kurang? Nah, perlu kita evaluasi ya kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut berjalan apa dengan baik. Kita perlu adanya apa? Survei. Nah, kakak-kakak sekalian, ini adalah langkah-langkah pelaksanaan ya, langkah-langkah pelaksanaan yang harus kita buat dalam menyusun kurikulum. Yang pertama adalah membuat rencana kegiatan kelas secara rutin. Rutin adalah setiap Sabat ataupun ada hari-hari tambahan untuk menambah kegiatan tersebut. Kemudian mengambil absen ya anggota dan pembina klub. Jadi kita absen itu bukan hanya anggota saja, Kak, tetapi pembina juga pun harus diabsen. Karena itu sebagai salah satu apa? Komitmen. Ya, awal tadi saya katakan, kita akan mengumpulkan pembina-pembina yang memiliki komitmen. Jangan sampai hanya di awal saja komitmennya ada, tetapi giliran sudah berjalan karena rasa capek tadi, kegiatannya tidak berjalan dengan baik, dia suka-sukanya. Tidak boleh. Jadi absensi harus diambil dua. Absensi dari anggota dan absensi dari apa? Kakak pembina. Kemudian kita apa? Mengadakan rapat evaluasi kuartal ya 3 bulan atau semester 6 bulan. Kenapa? Untuk mengevaluasi tadi Kak, yang tadi saya bilang, mereview kembali, memonitoring kembali, apakah berjalan dengan baik kegiatan ini, apakah target yang ditentukan nanti dapat dicapai atau tidak. Nah itu diadakan apa? Rapat. Nah, ini Kak ya, kurikulum terintegrasi, kemudian sistem absensi bagaimana, kemudian rapatnya bagaimana. Baik, ini adalah kurikulum yang sudah terintegrasi. Ini contoh Kak ya. Di contoh saya buatkan contoh. Contoh ini sudah dibuat oleh kita punya organisasi. Jadi ini kita buat misalnya beberapa kolom ya. Ini kita mau buat ini 2 bulan setelah kita melaksanakan kegiatan di Januari Februari. Nah kita akan masuk ke dalam Maret April. Ini langkah pertama di mana kegiatan kelas akan kita mulai. Nah kita akan tentukan misalnya di situ Kak nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Apa aja yang di situ. Kemudian tuntutan dari persyaratan kelas tersebut apa? Ya, kemudian jenis tuntutannya apa? Misalnya tentang kepahaman. Dan ini wajib sifatnya. Dan ini anggota harus ikut, ya, wajib ikut. Karena dari 75%-nya itu akan dilihat dari sini. Kemudian waktu yang dipergunakan, kemudian akhir waktu yang dipergunakan itu kapan. Nah, dari situ kakak bisa mewarnai kalender tersebut. Ya, oh, misalnya atas nama Yusak misalnya. Oh, dia sudah dapat menyelesaikan ini dalam minggu ini. Ya, minggu depan bagaimana? Disesuaikan dengan apa absensi. Nah, ini sangat penting Kak, pewarnaan ya. Jadi warna-warna inilah yang memang disiapkan untuk memudahkan kakak-kakak ketika nanti membuat apa satu kurikulum. Ya, nanti ini kita bisa berjelas. Ini termasuk tugas juga, tapi yang penting yang tadi fase dengan perencanaan 1 bulan. Ya, nah kemudian, nah ini Kak, ini tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua saya minta kakak-kakak membuat absensi. Ya, contoh absensi. Ya, di situ ada nanti nama, ya, kemudian kelasnya. Nah, kemudian di situ nanti akan dibuat eh, materi yang diberikan. Kemudian di situ ada tanda tangan. Nah, kalau di kita yang biasanya adalah di apa? Di buku, ya, tanda tangan. Tapi ini adalah absensi untuk kakak pembina, ya, pemberi materi, di mana absensi ini akan dikumpulkan dan ini menjadi bukti. Apakah 75%-nya tadi dapat tercapai atau dia itu dari sini? Ya, absensi ini untuk dikumpulkan ya. Jadi setiap sahabatnya atau setiap kegiatan yang dilaksanakan harus ada absensi Kak, karena itu sebagai bukti dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Apakah hanya absensi anggota? Tidak, tetapi pembina juga pun apa, harus diabsensi. Nah, sudah begitu kita akan membuat survei Kak ya. Survei ini kita akan buat misalnya 3 bulan 1 kali atau 6 bulan untuk memastikan kegiatan klub berjalan dengan sesuai dengan rencana atau tidak di awal tahun. Ya seperti tadi, misalnya eh, kita mau buat nih Kak absensi untuk batasan. Contohnya kita Kak absensi mulai dari misalnya kelas kita mulai dari jam 5.
kita akan buat absensi mulai berjalan itu dari jam 4 atau 4.50 atau 4.45. Nah, nanti kita berhenti mengisi absennya itu jam berapa? Misalnya jam 5 lewat 5 menit. Nah, ini ada batasan waktu. Nah, ini tercapai atau tidak, Kak? Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya dalam tugas. Nah, sudah dikasih waktu, jangka waktu tugasnya. Oh, misalnya ini sahabat depan harus dikumpul. Nah, ternyata ada beberapa yang tidak mengumpul. Nah, itu menjadi persenan, Kak. Hitungan persenan. Kita lihat nanti di survei. Kemudian, bagaimana pembina ini memberikan apa? Memberikan materi kepada apa? Adik-adik sekalian. Ya, apakah dia memberikan materi secara khusus? Maksudnya khusus di sini yaitu setiap sahabatnya datang atau memang tidak kosong, ada kekosongan. Nah, ini juga mempengaruhi. Ya, evaluasi 6 bulan, 3 bulan maupun 6 bulan ke depan untuk setiap 1 tahunnya. Dan kita akan lihat di sini, ternyata apa? Ternyata banyak yang setuju. Bagus berarti kalau banyak yang setuju, berarti kegiatan ini dapat dijalankan dengan baik. Jadi evaluasi atau monitoring itu tetap harus dilakukan, Kak. Terserah kita. Kita mau buat 3 bulan atau 6 bulan. Ya, kalau terlalu terlalu panjang waktunya berarti 3 bulan. Nah, di 3 bulan inilah, jadi kita menentukan 3 titik. Nah, setelah kita menentukan 3 titik atau 3 bulan tadi, trennya akan muncul, Kak. Nah, setelah trennya itu muncul, baru kita tarik kesimpulan. Oh, ternyata memang kegiatan ini tidak bisa dilakukan. Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Itu kita akan apa? Kita akan lihat nanti. Nah, ini fase kegiatan klub tadi ya Kak ya. Yang tadi saya katakan di depan tadi, pelaksana kegiatan, review, kemudian kita apa? Monitoring. Ya, monitoring untuk mengetahui evaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di awal tahun. Agar kita memahami apakah memang harus dilakukan kembali atau tidak. Nah, itu nanti di monitoring. Nah, kemudian di akhir tahun Kak. Nah, di akhir tahun ini evaluasi yang benar-benar kita harus buat. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan begini Kak, ada masalah nih tidak tercapainya absensi 75% di akhir tahun. Jadi bagaimana? Nah, ini sifatnya berarti internal kan, Kak? Jadi kita harus libatkan kepada siapa? Klub, direktur, kemudian apa? Anggota klub. Ya, dirapatkan di situ. Kira-kira bagaimana? Karena memang kebanyakan begini, Kak. Ketika kelas itu berjalan, mungkin ada beberapa absensi yang mungkin banyak alasan ataupun waktu-waktu yang kosong dari si pendidik ini. Padahal si pemberi materi ini aktif kegiatannya ya, maksudnya datang terus di setiap apa, setiap sahabat misalnya ini contoh. Tapi ketika sudah mau mendekati akhir tahun kok sepertinya ini jarang-jarang. Nah ini menjadi pertimbangan. Nah siapa yang menentukan? Itulah direktur klub, klub tersebut dan apa anggota klub ya. Jadi mereka akan mengadakan rapat. Jadi boleh nggak ini nanti dinaikkan atau boleh nggak ini nanti harus mengulang kembali atau bisa dinaikkan tapi tidak dapat PIN atau bagaimana. Nah, inilah nanti akan ada rapat apa? Rapat internal untuk menentukan layak atau tidaknya. Nah, ada fase menyenangkan dalam kegiatan tahunan, Kak. Ya, di sini juga 3 poin yang kita bisa lihat. Yang pertama, memastikan bahwa anggota klub yang akan naik kelas selanjutnya telah menyelesaikan apa? Tuntutan dengan apa? Mencukupi. Ya kita lihat dari rekod bukunya. Ya kegiatan. Nah, kalau kakak-kakak ini nanti kita lihatnya secara online, Kak. Ya, jadi modul-modul yang kakak masukkan itu nanti akan saya cek. Ya, apakah kakak-kakak ini sudah menyelesaikan modul-modul ini dengan komplit atau incomplete? Nah, nanti itu kita tinggal cek dari situ. Kalau misalnya sudah komplit, berarti kakak bisa masuk ke materi berikutnya. Tapi kalau masih incomplete, berarti kakak harus apa? Memperbaiki kembali, revisi namanya ya, memperbaiki kembali supaya itu menjadi apa? Menjadi komplit. Nah, kemudian memberikan honor anggota klub yang menyelesaikan tuntutan ini sebenarnya kalau honor ini bayaran ya kak ya. Saya katakan ini memberikan ucapan terima kasih ya ketika Anda sudah apa menyelesaikan kegiatan ini salah satu motivasi untuk memacu ya menyelesaikan tugas itu apa dengan baik. Kemudian penghargaan kepada apa? Kepada klub, gembala, jemaat atau orang tua yang mendukung. Ini sangat penting, Kak. Ya, dan ini harus kita buat dan itu sudah masuk di kurikulum pendanaan. Ya, jadi ketika ini sudah dilakukan, dananya sudah ada. Jadi kita enggak pusing-pusing lagi. Jadi di awal tahun itu sebelum kegiatan ini berjalan, kita sudah ada namanya pendanaan. Jadi ketika ini kita memberikan, kita tinggal ngambil saja. Ya, karena ini sudah apa? Sudah dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, siapa saja Kak yang terlibat dalam hal ini? Direktur klub, pembina, anggota klub, dan apa? Orang tua. Ya, karena ini sebagai motivasi penggerak kita untuk apa? Melakukan kegiatan ataupun menjalankan kurikulum yang kita sudah buat. Kemudian yang perlu kita ingat Kak di sini adalah bahwa menantakan peserta kelas atau anggota sesuai dengan apa kehadiran.
sesuai dengan kehadiran. Ini standar. Standar yang harus kita partisipasi dan keaktifan dalam apa kegiatan ya. Jadi ini tiga faktor yang penting Kak. Kehadiran, rajin di dalam melakukan kegiatan, kemudian apa? Kreatif. Ya, setiap tugas yang diberikan itu diselesaikan tepat waktu. Ya, Kak, nantilah Kak ini kadang-kadang ada alasan seperti itu. Itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi kalau dia dapat menyelesaikan dengan waktu yang kita sudah berikan, itu ada catatan tersendiri buat kita. Ya, oh ternyata dia ini komitmennya bagus untuk apa? Menyelesaikan tugas. Kemudian perlu untuk mengadakan rapat kelulusan. Nah, ini Kak, yang tadi saya bilang, kalau misalnya tidak tercapai 75%, apa yang kita mau buat? Nah, itu diadakan rapat direktur dan para pembina. Ini sifatnya internal. Ya, dan kita juga pun harus memberikan informasi yang akurat kepada siapa? Kepada orang tua. Ya, karena mau tidak mau bukti absensi, bukti kegiatan keaktifan tadi harus kita buat, Kak. Ini sebagai bukti bagi kita untuk meluluskan ataupun tidak meluluskan anak tersebut untuk apa? Ke kelas berikutnya. Ini sangat penting sekali. Kemudian program. Nah, dalam program ini Kak, kita akan membuat namanya grafik ya. Tadi saya sudah buat monitoring, inilah monitoring. Nah, dalam bulan pertama kegiatan ini bagaimana? Banyak nggak peminatnya? Maksudnya banyak nggak pendidik kita yang ikut di dalam kegiatan tersebut? Kalau memang itu mengalami penurunan, berarti harus dievaluasi. Nah, penurunannya pun harus ada levelnya. Sampai di mana? Jangan sampai itu nanti turun terus itu punya garis. Ya, jadi evaluasi monitoring itu sampai batas seberapa. Misalnya, oh dalam 3 bulan ini kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kita evaluasi. Apa trik apa yang kita buat supaya grafik itu naik kembali atau dibuat variasi-variasi yang menarik agar kegiatan tersebut apa bisa dilakukan. Nah, ini program tahunan klub ya Kak ya. Ini kita pun harus memahami ya, kita pun harus memahami dari semuanya ini. Yang pertama adalah apa? Pernyataan tentang apa? Misi klub. Nah, kemudian tujuan klub. Ya, apakah ini masuk ke dalam tugas? Iya, nanti. Ya, jadi tugas yang pertama tadi sudah kakak ingat dan ini ada tugas lagi. Ya, jadi kita harus mengetahui Kak, ketika kakak-kakak sekalian membuat program itu tujuannya apa? Jadi ada tujuan yang dibuat. Jadi ketika kakak membuat program itu, kalau tidak ada tujuan itu tidak akan bisa dilakukan Kak. Oleh karena itu, fase perencanaan dari awal tadi sudah harus dibuat. Itu tujuannya apa? Nah, jadi tugasnya ada dua ya Kak ya. Yang pertama adalah Kakak membuat fase kegiatan, kemudian bulan pertama dan kedua apa yang mau dilakukan dengan tujuan. Nah, itu saja Kak ya. Dua tugas yang saya akan berikan kepada kakak-kakak sekalian. Jadi ketika Kakak membuat program tujuannya apa? Ya harus punya. Kalau kakak-kakak membuat program tidak punya tujuannya ya tidak akan dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita membuat apa? Satu kegiatan pengalenderan ya. Tadi saya buat pengalenderan, kemudian kegiatan, kemudian klub, kemudian jadwal ya pertemuan dalam setahun itu berapa lama kita mau buat. Kemudian ya ini kalender sekolah ini sangat penting juga Kak, karena kalender kalender sekolah ini mempengaruhi juga kegiatan kita. Kemudian kurikulum dan apa? Meeting atau conference untuk menentukan kegiatan yang sudah apa kita lakukan ya. Jadi tolong diingat Kak ya tugasnya ya. Nah, ini grafiknya Kak. Kita bisa lihat lagi. Oh, ternyata setelah kita rubah grafiknya naik. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Nah, ini dia Kak, kehadiran. Di bulan Januari, Yusak itu cuma 80% kehadirannya. Ya, tapi di bulan Februari, Yusak ini naik lagi. Ya, nah inilah yang menjadi tren Kak. Ketika menurun itu Kak, itu berarti ada tren. Kenapa ini bisa turun? Dievaluasi kembali. Ya, apakah minat dari kehadiran mereka sudah tidak ada lagi atau bagaimana? Ini mesti harus kita kaji. Atau dengan kesibukan, capek, ya adik-adik ini yang mengikuti kelas itu. Nah, kita harus pahami Kak. Jadi jangan pernah kita menyatakan bahwa kita yang paling harus ini tidak. Tetapi kita juga harus tahu apa sih sebenarnya kemauan mereka atau permintaan mereka. Kita harus kaji itu. Nah, kemudian ini Kak, yang tadi saya buat tadi kegiatan apa? Keaktifan. User dikasih tugas nih, dikasih tugas untuk menyelesaikan tugasnya selama seminggu sampai depan dikumpul. Oh, ternyata bisa dikumpulkan, ya. Dan di bulan Februari naik lagi. Ah, tapi di berikutnya kok kenapa turun ini? Ada apa? Ini mesti harus apa? Ada evaluasi atau monitoring kegiatan tersebut apa? Dengan adanya kegiatan tersebut, ini grafiknya akan bisa dikontrol, kan? Ya, kita akan tahu ya kejenuhan
Ya tadi dikatakan kakak ada kejenuhan. Jadi cuman itu aja kak programnya. Jadi tidak ada perubahan sehingga grafik itu akan apa? Menjadi turun. Nah, ini kak, inilah kegiatan-kegiatan saat-saat kritis kak. Karena kenapa? Ketika kakak-kakak memberikan kegiatan kepada mereka, ini ada ujian sekolah kak. Kak, saya mau ujian loh kak. Gimana ya kegiatannya ya? Padahal minggu depan harus dikumpul sementara saya harus ujian. Nah, ini masih harus menjadi pertimbangan kita juga. Makanya pengaliran sekolah tadi sangat penting, Kak. Jadi ketika kakak nanti buat kurikulum, itu ada libur sekolah atau mau ujian. Nah, itu mesti diperhatikan. Jadi kita membuat program itu, Kak, jangan hanya satu sisi. Oh, hari Sabat saja. Kadang-kadang ada yang begitu, Kak. Oh, ini kan hari Sabat, tidak mengkorek. Tapi ternyata mereka ini sudah masuk ke kegiatan apa? Sekolah ujian. Nah, beda lagi dia ada apa? Libur panjang. Ketika di libur panjang ini juga ada masalah, Kak. Kak, saya izin, saya mau keluar kota, saya mau ke tempat nenek. Nah, ini juga mempengaruhi, ya. Kemudian adanya KKR jemaat, wah udah malamnya capek. Nah, ini mesti harus kita apa? Kita perhatikan dan kita lihat trennya. Bagaimana kita sebagai pemberinya atau pemberi materi memberi apa? Memberi jalan keluar dalam hal ini. Nah, yang perlu diingat kembali Kak, paling mudah mengadakan kelas di dalam apa? Gereja. Karena gereja adalah satu tempat yang sangat maksimal yang kita bisa apa? Pergunakan. Ya, tidak semua pelajar dapat melaksanakan kegiatan di gereja. Beberapa kegiatan yang memerlukan praktek fisik harus dilaksanakan di luar gereja pada hari selain Sabat. Nah, Kak, jadi kita membuat kegiatan itu bukan bukan hanya di hari Sabat. Makanya tadi saya em, Kakak untuk memperhatikan. Jadi kita mau buat ini seminggu 2 kali untuk kegiatan ini. Nah, disetujui nggak oleh orang tua? Nah, ini Kak, ya. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan yang memang itu tidak bisa dilaksanakan di dalam gereja, harus di luar gereja. Nah, kemudian usahakan membuat variasi kegiatan agar tidak jenuh, agar tidak itu-itu saja. Kita misalnya, yuk kita hari Minggu ini kita senam, hari Minggu ini kita jalan-jalan, hari Minggu ini kita memberikan apa? Memberikan bantuan kepada apa? Fakir miskin atau yang lainnya. Agar klub tidak merasa bosan. Jadi ada variasi kegiatan di dalam kakak-kakak nanti membuat apa? Kurikulum. Baik. Nah ini Kak, kurikulum yang sudah terintegrasi. Mungkin kurang jelas ya Kak ya materinya. Tapi intinya Kak, jadi ketika kakak-kakak membuat satu kegiatan, ya inilah yang perlu dapat, perlu digarisbawahi, perlu ditandai. Ya, fase-fase mana saja, fase kritis kah, atau fase menyenangkan kah yang dibuat? Dan ini tidak termasuk tugas Kak. Ya, karena ketika kakak membuat ini harus apa? Harus khusus. Ya, maksudnya harus menggunakan waktu yang cukup panjang. Ya, jadi saya tidak akan membuatkan ini. Tugas ini hanya cukup memperhatikan saja. Inilah kurikulum-kurikulum yang nanti apa akan dibuat. Nah, ini Kak ya, seperti contoh partisipannya, kemudian PIC-nya dari mana, apa saja yang mau dibuat, kemudian target waktunya, akhir waktunya kapan. Jadi kakak-kakak, ketika kita membuat kurikulum itu ada batas waktu. Misalnya program ini ataupun tuntutan ini dibuat selama 2 minggu. Ya 2 minggu itu harus tercapai Kak. Jangan sampai lebih. Karena kenapa? Kurikulum yang lainnya akan dijalankan. Ya karena kita bermain dengan apa? Dengan waktu. Karena itu Kak, saya katakan lagi, pengalenderan per tahun atau per bulan itu sangat penting. Karena untuk ini tadi, supaya kita tidak lari, ya pas waktunya. Nah ini dia Kak ya, pada bulan Juli, Agustus, nah ini batas waktu Desember sudah berakhir, bintang terakhir itu. Nah disitulah saat apa? Kita nanti pelantikan, atau bisa dilantik atau tidaknya, nih lah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita mau buat nih Kak, misalnya kelas per bulannya itu berapa lama? Kegiatan-kegiatannya. Maukah 2 hari, 3 hari dalam kegiatan tersebut dalam 1 bulan. Ini kegiatan-kegiatan misalnya di luar, Kak. Di luar dari kelas. Ya, di luar. Misalnya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan fisik yang luas ataupun yang lebih banyak. Ya, misalnya hiking, kemudian kegiatan pramuka atau gerak jalan inilah kita apa? Kita mau buat dalam hal ini. Kemudian perkemahan, ya kita mau misalnya membuat perkemahan Pathfinder ataupun Adventure di bulan ini, kemudian nanti ada perkemahan se SKS atau yang lainnya atau se-Indonesia atau se-Asia. Nah, itu misalnya kita mau buat, kita penjadwalannya itu sudah harus tepat Kak. Nah ketika program ini sudah dibuat, ini harus dipromosikan jauh-jauh hari, jangan pas tinggal seminggu lagi ada kegiatan ini, jangan. Jadi kegiatan yang tadi itu Kak, kakak harus berikan kepada orang tua. Oh, inilah kurikulum kegiatan selama setahun. Agar mereka juga dapat mempersiapkan waktu, biaya, pasti akan apa? Dibutuhkan. Nah, kemudian hiking ya Kak.
Nah, biasanya ini kalau untuk pelantikan ini, kita mau buatnya di mana, ini juga sudah harus ada kurikulumnya, terperinci. Walaupun itu kegiatan itu hanya mungkin 2 atau 3 kali per tahun, tapi sudah ada target yang harus apa? Yang harus dicapai. Kemudian ini pelayanan Kak, misalnya, oh di Hari Rokok Sedunia kita mau buat nih kegiatannya. Nah, terkait dengan apa masalah biaya. Nah, itu kita sudah ajukan dari pertama tadi, kurikulum pertama tadi. Kita mau buat misalnya per tahun 3 kali, Hari Rokok Sedunia, Hari Pathfinder Sedunia, kemudian apalagi yang kita mau buat. Nah, di sinilah Kak, kita mau buat tempatnya di mana, lokasinya di mana, yang kita harus apa? Harus masukkan dalam kurikulum. Nah, dalam diskusi ini, saya akan mengulangi kembali tugas-tugas, 2 tugas saja Kak yang perlu Kakak buat nanti, dan itu nanti ditulis di link ya, yang sudah disediakan. Yang pertama adalah Kakak membuat fase kegiatan dari bulan Januari sampai Desember. Tapi saya tidak minta semuanya, jadi kakak-kakak tinggal buat di bulan pertama dan bulan kedua. Persiapan apa yang kakak mau buat? Kemudian di situ kakak mau buat PIC-nya siapa? Kemudian jenis kegiatannya apa? Ini di bulan 1 dan 2. Ya, berarti ini sudah ada kelas yang apa? Akan dijalankan. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari kegiatan kakak. Dibuat untuk apa? Ya harus ada tujuannya. Jadi jangan kegiatan itu dibuat tetapi apa? Tidak ada tujuannya, karena kenapa? Kurikulum ini mempunyai target, ya. Dan saya harus kasih satu ke kakak, kita ini tidak di apa? Tidak diperbayarkan. Harus katakan kita ini apa? Dengan tulus. Maka karena itu komitmen. Komitmen kita adalah apa? Memberikan yang terbaik. Kenapa? Tuhan sudah memberikan. Kan kenapa? Kita punya upah nanti apa? Di surga. Ya, satu kebahagiaan bagi kita kalau kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik kepada siapa? Adik-adik kita. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan kakak dapat mengerti semuanya tugas yang saya berikan. Kalaupun tidak mengerti, video ini dapat diulang kembali. Ya, nah setelah kakak mengerti baru dikerjakan. Ya, nanti saya akan nilai apakah sudah komplit atau masih incomplete. Ya, kalau masih incomplete berarti saya harus kasih lagi, berarti harus ada yang apa? Dikerjakan kembali. Tetapi kalau komplit berarti kakak sudah bisa masuk ke materi berikutnya. Jadi dengan demikian, terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.